Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 87, Istriku Bidadariku. Tidak peduli seberapa cantiknya sang bidadarinya Allah, karena wanita tercantik tetaplah istriku, bahkan kecantikannya mengalahkan bidadari. Skylar Kalistin. Baru saja Ciara pulang dan membuka pintu rumah, Skylar sudah berdiri di sana sambil memasukkan kedua tangan di saku celananya. "Habis dari mana kamu?" tanya Skylar menginterogasi Ciara. "Ciara habis dari sirkuit." "Ngapain ke sana?" "Nonton balapan." "Anak gadis itu nggak baik keluyuran sampai malam." "Iya kak, maaf. Jangan sampai diulangi lagi." "Iya kak," kata Ciara patuh. "Ya udah, sana tidur, udah malam." "Ya." Sepulang dari sirkuit, Ciara pulang ke rumah Skylar dan menginap di sana karena atas perintah Kalistin. Di sore hari, "Sayang," panggil Skylar dengan nada panjang saat baru saja pulang ngampus. "Iya kak." Silva langsung mencium tangan suaminya, lalu Skylar memeluk istrinya gemas dan berjongkok di depan Silva. Lantas ia mencium perut istrinya dengan gemas sambil mendusel perut istrinya. "Lihat kakak bawa apa?" "Bawa apa kak?" Silva berbalik tanya. "Buka aja." Saat pembungkus plastiknya dibuka, ternyata itu sebuah bantal hamil. Sontak saja mata Silva berbinar melihatnya, karena itu seperti apa yang ia inginkan. "Kakak kok beli ini? Tahu banget kalau Silva butuh ini." "Apa yang kakak nggak tahu dari kamu? Semuanya kakak tahu, termasuk apa yang kamu inginkan." Silva tersenyum. Sebenarnya semalam saat Silva sedang tidur, tidak sengaja Skylar melihat Silva memegang handphonenya yang masih menyala. Handphone itu memperlihatkan gambar bantal hamil. Itu yang membuat Skylar berniat membelikan istrinya. "Silva mau mencobanya?" "Boleh, ke kamar kita," ajak Sky. Skylar membawakan bantal ibu hamilnya menuju ke kamar, lalu ia letakkan di atas kasur. "Silva coba ya," pinta Silva. "Silakan." Silva pun tiduran di bantal hamil itu dengan posisi miring. Skylar tersenyum melihatnya. "Iya, enak buat tidur," kata Silva. "Pinggangnya juga lebih nyaman." Lanjutnya, "Kakak mau coba juga?" pinta Skylar. "Boleh." Lalu Silva bangkit namun dicegah oleh Skylar. "Berdua," pinta Skylar. "Tapi ini sempit, apa bisa?" "Tentu saja bisa. Sekarang kamu geser sedikit, aku mau masuk ke dalam bantal." Silva menggeser posisi tidurnya dan memberikan luang sedikit agar Skylar bisa ikut tidur di sana. "Hihi, kak." Silva terkekeh saat Skylar mencoba untuk memposisikan tubuhnya karena bantal itu sempit jika untuk dua orang. "Bisa kan?" Skylar berhasil masuk dan memeluk Silva dengan sangat erat dari belakang punggung Silva. Silva tersenyum. Tidur sayang," pinta Skylar. "Hah?" Silva bingung. Matanya merem. "Sayang, tidur." "Oh, ya udah." Silva patuh dan memejamkan matanya. Ceritanya maksud Skylar adalah berpura-pura tidur. Akhirnya mereka berdua pura-pura tidur dan Skylar pura-pura ngorok. Bunyi suara Skylar sedang ngorok. Ganti posisi," kata Skylar. Keduanya ganti posisi. Awalnya Silva bingung apa yang dimaksud oleh Skylar, namun lama-kelamaan Silva mengerti. Kini Skylar memeluk istrinya dari samping. Skylar pura-pura ngorok lagi. "Hihihi." Silva terkekeh. "Ganti posisi lagi sayang," pinta Skylar. "Sekarang Silva yang meluk kakak dari belakang," kata Silva. "Jangan, nanti perut kamu kejepit," cegah Skylar. "Nggak erat-erat kok meluknya." "Ya udah." Akhirnya Silva memeluk Sky dari belakang, lalu keduanya pura-pura tertidur. Setelah beberapa saat kemudian, "Ganti lagi," kata Silva. Keduanya berbalik hingga tatapan keduanya bertemu dan sama-sama terkekeh dengan kekonyolan mereka. Terus mereka berpelukan dan pura-pura tidur lagi. Suara Skylar ngorok lagi. Lalu Silva tertawa hingga keduanya menatap langit-langit sambil tertawa. Lalu mereka ganti posisi lagi. Kini Silva merentangkan tangannya hingga berada di wajah suaminya dan kakinya di atas perut Skylar. Seolah-olah keduanya sedang tidur nyenyak dan tidurnya tidak beraturan. Lalu tangan Silva mencolek lubang hidung Skylar hingga Skylar kegelian dan tertawa. Kini tangan Silva turun lagi ke dada Skylar. Dia malah memutar-mutar jari telunjuknya di atas dada Skylar. Hingga Skylar yang sedang ngorok pun kegelian dan tertawa terbahak-bahak hingga ia bangkit dari tidurnya. "Silva." Skylar bangkit dan duduk.
Bukannya Silva berhenti dengan keusilannya, dia malah menggelitiki pinggang Skylar hingga Skylar tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar dan tubuhnya menggelincang. "Aduh, Silva geli!" teriak Skylar, lalu Skylar meraih kaki Silva dan langsung ia kunci dengan tangannya yang berniat membalas keusilan istrinya. Sky pun menggelitiki telapak kaki Silva hingga Silva tertawa kegelian. "Ampun, Kak." "Udah, Kak," rengek Silva lemas karena kegelian. "Hayo, makanya jangan usil." Skylar pun menghentikan aksinya karena dia tidak tega dengan istrinya. Lalu keduanya merebahkan tubuh mereka di atas kasur dan menatap langit-langit. Keduanya malah tertawa tidak jelas seperti orang gila, menertawakan kekonyolan mereka sendiri. Hingga Skylar memeluk istrinya dari samping dan mengelus perut istrinya dengan lembut. Skylar bangkit dan menempelkan kepalanya di atas perut Silva. Lelaki itu berlama-lama di perut istrinya. "Apa sayang? Kamu pengen ditengokin ayah?" kata Skylar mengajak bayinya berbicara. Iya, nanti ayah OTW ya." Silva tersenyum dan memukul pelan pundak Skylar. "Bolehkah sayang?" tanyanya menoleh ke Silva. Silva nampak berpikir. "Bunda menguji kesabaran ayah ya sayang." Skylar mengadu pada anaknya. "Iya boleh," jawab Silva. "Serius?" tanyanya kini menatap wajah Silva dan Silva mengangguk. Skylar mendekatkan bibirnya ke bibir Silva hingga bibir keduanya bersentuhan. Lalu, tok tok tok. Pintu kamar ada yang mengetuk membuat aksi keduanya terhenti. Sontak mata keduanya membola dengan bibir yang masih menempel. "Kak Silva, Kak Sky," teriak Ciara. Tok tok tok. Pintu kamar yang diketuk secara keras. "Kakak," teriak Ciara lagi. "Kak Skylar." Ciara memanggil kakaknya berkali-kali membuat Skylar geram dan frustasi. "Aduh, dasar bocah, ganggu aja ya," gerutu Skylar dan langsung menghampiri adiknya. "Ada apa?" bentak Skylar saat membuka pintu kamar hingga Ciara tersentak. "Santai bro, santai," kata Ciara. Santai, ngapain sih kesini? Ganggu aja," gerutu Skylar. "Cie, ganggu apaan nih? Kalian lagi ya," ejek Ciara berdehem pelan. Kamu masih kecil." "Kecil-kecil cabai rawit dong," jawabnya ngeyel. "Udah sana-sana," usir Sky. "Ih, tunggu dulu." "Apalagi Ciara?" tanya Skylar jengah. "Tolongin Ciara." "Tolongin apa sih?" Skylar emosi. Emosi mulu deh." Ciara memanyunkan bibirnya. "Ya udah, sekarang apa?" "Motor Ciara mogok, Kak, tolongin dong." Skylar berdecak kesal sambil mengacak rambutnya. "Ada apa Ciara?" tanya Silva menghampiri keduanya. "Motor Ciara mogok, Kak." "Ya udah, Kak, dilihat dulu Ki," pinta Silva menyuruh Skylar. "Ya udah, mana motornya?" "Di luar atuh," kata Ciara. "Ya udah yuk," ajak Skylar kesal. Silva geleng-geleng melihat tingkah keduanya yang malah kayak Tom and Jerry, apalagi sama tingkah konyol keduanya kalau udah serumah. Skylar mengecek motor adiknya. Ia coba memencet starternya dan tetap tidak menyala. "Ada bensinnya enggak?" tanya Skylar. "Ada dong, full." "Kenapa sih nih?" Ciara hanya mewek dan duduk di teras. Sudah beberapa menit tapi motornya tetap tidak menyala. "Kamu pakai aja motor kakak," pinta Sky. "Serius boleh?" "Boleh, terpaksa sih," jawab Sky karena dia tidak suka barang kesayangannya dipakai. Nggak ikhlas." "Ikhlas. Kebetulan aja adanya motor kesayangan gue," jawabnya hingga Ciara memutar bola matanya malas. "Udah sana, kakak lagi nggak mood. Motor kamu biar dibawa ke bengkel aja," lanjutnya. "Ya udah, Ciara pakai motor kakak ya." "Ya, kuncinya?" tanya Kak Silva. "Soalnya Kak Sky lupa naruhnya." Skylar memang meletakkannya ke sembarang tempat. Ciara pun masuk untuk mengambil kunci motor milik Skylar. "Udah nih, Kak Silvanya lagi mandi." "Yah, kok mandi sih?" keluh Skylar. "Cia, emang kenapa kalau mandi?" Ciara tersenyum mengejek. "Bukan urusan kamu. Udah sana pulang," usir Skylar tidak sabaran. "Cie, mau ikutan mandi bareng ya?" goda Ciara menaikkan kedua alisnya di depan Skylar. "Apaan sih? Udah sana." Iya, Ciara pulang ya ke mansion." Ciara mencium tangan Skylar seraya bersalaman. Responnya. Ciara pun pulang menggunakan motor Skylar. Setelah Ciara sudah keluar gerbang, Ciara mengecek bensin motor Ciara. "Ciara!" teriak Skylar murka saat melihat bensinnya habis dan kering.
Hihi. Ciara terkekeh sambil menaiki motornya karena dia telah berhasil mengerjai kakaknya itu. Sementara Skylar marah-marah dan mendumel karena sudah membuang-buang waktu meladeni adiknya. Lelaki itu masuk ke dalam kamar dan tidak mendapati istrinya di sana. Lalu ia mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. "Silva, kamu di dalam? Kamu lagi mandi?" "Iya, Kak," sahutnya. "Boleh nggak kakak masuk?" "Izin, Sky. Mau apa?" "Mau mandi bareng?" pintanya. "Nggak, nanti aja," tolak Silva. "Kenapa?" tanyanya menempelkan wajahnya ke pintu. "Nanti lama kalau mandinya bareng," sahut Silva. Dia tahu kalau mandi bersama suaminya pasti akan lama karena ada saja keromantisan yang mereka lakukan di kamar mandi. Sementara Skylar wajahnya berubah murung dan bersandar di pintu kamar mandi. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka membuat Skylar tersentak, tatapan keduanya pun bertemu. "Kenapa, Kak? Kok kakak di sini?" Skylar tak kunjung menjawab, namun malah memeluk istrinya dan mencium pundak istrinya yang sekarang hanya memakai handuk. Wangi body wash yang sangat harum membuat Skylar betah berlama-lama di sana. "Kak, udah sana mandi," pinta Silva. "Kamu curang. Seharusnya nunggu kakak dulu mandinya," protes Skylar. "Iya maaf, habisnya kakak lama. Terus ini juga udah sore." "Kakak bakalan maafin, tapi ada syaratnya." "Apa?" Skylar menunjuk pipinya menggoda agar istrinya menciumnya. "Cup." Tanpa pikir panjang, Silva langsung mencium pipi suaminya. "Pipi yang ini ya belum," kata Skylar. Lalu Silva mau mencium pipi sebelah kirinya, namun Skylar malah menghadap wajah istrinya hingga bibir mereka bertemu dan Skylar mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Malam ini Silva tiduran sambil menggunakan bantal hamil yang baru saja dibelikan oleh suaminya. Skylar yang baru saja masuk ke dalam kamar tersenyum saat melihat istrinya tidur menggunakan bantal darinya. Lelaki itu mendekati istrinya mengambil posisi duduk di pinggir ranjang dan mengelus lembut pucuk kepala Silva. Silva mengerjap dan menoleh ke belakang. "Kakak." Silva merubah posisinya menjadi duduk. "Kamu senang?" tanya Sky. "Senang banget, Kak. Silva pasti tidur nyenyak malam ini," jawabnya tersenyum. "Kakak senang dengarnya." "Kak." "Iya." "Silva pengen makan martabak," pintanya membuat Skylar tersenyum. "Boleh? Mau sekarang?" "Iya." "Oke, OTW kita," jawabnya dan bangkit mengambil kunci mobil. Silva tersenyum karena suaminya ini selalu sigap dalam melakukan semua yang Silva inginkan. "Ayo sayang, siap-siap." "Iya Kak, Silva pakai jilbab dulu ya." "Ya udah, kakak tunggu di bawah ya." "Iya Kak." Silva pun bersiap-siap memakai jilbab dan cadarnya. Setelah selesai memakainya, dia melihat dirinya di pantulan cermin. Lalu Skylar membuka pintu kamarnya dan melihat istrinya yang sedang berdiam di depan cermin. Skylar tersenyum lalu menghampiri suaminya. "Subhanallah, istriku memang sangat cantik," pujinya merangkul istrinya dari belakang sambil melihat kecantikan istrinya di depan cermin. "Alhamdulillah," ucap Silva merasa bersyukur. "Tapi tetap cantikan bidadari," kata Silva. "Kata siapa cantikan bidadari?" kata Silva. "Kamu salah. Malah kamu yang lebih cantik, bahkan kecantikanmu mengalahkan bidadari. Bidadari pasti iri sama kecantikan kamu," pujinya. Silva hanya tersenyum. "Jika aku sebagai lelaki soleh dan Allah menghadiahkan lelaki soleh dengan bidadari, maka aku akan menolaknya," pengakuan Sky. "Kenapa begitu?" tanya Silva. "Karena aku sudah memiliki bidadari yang lebih cantik dari bidadarinya Allah." "Pengen tahu bidadarinya itu siapa?" lanjutnya bertanya. "Siapa?" Silva berbalik tanya dengan sengaja. "Istriku," jawabnya tersenyum. "Jadi kamu jangan pernah merendah," lanjutnya. Lalu Silva membalikkan tubuhnya menghadap suaminya, hingga Sky mengganti posisi berdiri dan menjadi jongkok di hadapan Silva. Wanita yang solehah itu akan kembali ke pangkuan suaminya di akhirat nanti. "Lalu, bagaimana dengan pendosa seperti Silva?" tanya Silva menatap suaminya. "Kamu pun akan kembali ke pangkuanku, Silva. Kita akan terus dipersatukan sampai ke surganya Allah. Aku akan terus berdoa dan memohon kepada Allah agar kita dipersatukan sampai ke surganya. Amin." Silva tersenyum. "Ayo." Silva udah gak sabar pengen makan martabak, ajaknya. "Ayo." Keduanya pun pergi untuk mencari penjual martabak, seperti apa yang Silva inginkan. "Tumben hidupnya gak yang aneh-aneh," kata Skylar sambil fokus menyetir mobilnya.
Emang biasanya aneh ya? Tanya Silva tidak menyadari itu. Enggak sih. Kakak keberatan kalau Silva minta martabak? Ya enggak dong sayang, martabak doang mah kecil. Silva tersenyum. Setelah beberapa menit menjalankan mobilnya dan mencari penjual martabak, akhirnya Sky menemukan penjualnya yang berada di pinggir jalan dekat dengan supermarket. Sky memarkirkan mobilnya di pinggir jalan lalu keduanya turun. Bang, martabaknya 2 ya, yang rasa coklat. Kak, iya. Silva nggak mau beli martabak di sini. Loh kenapa? Sky merasa heran dengan istrinya. Si abangnya jelek. Bisik Silva membuat mata Sky membulat sempurna. Terus kenapa? Nggak mau kak. Tolak Silva menggeleng. Terus pengennya gimana? Pengen si abangnya yang ganteng. Bisik Silva lagi. Hah? Sky terkejut, baru saja ia memuji Silva tidak mengidam yang aneh-aneh. Ternyata di balik martabak yang gampang dan mudah mendapatkannya, ada syarat di dalamnya yaitu penjualnya harus ganteng. Di mana nyarinya Silva? Ini aja ya. Toh yang dimakan martabaknya kan, bukan penjualnya. Iya kak, tapi tetap yang buatnya itu abang-abang ganteng. Skylar menghela nafasnya, di mana ia akan mencari penjual martabak yang mukanya ganteng seperti yang diinginkan oleh Silva. Akhirnya keduanya melanjutkan lagi untuk mencari penjual martabak. Hampir semua penjual martabak yang ia temui tidak seperti yang Silva inginkan, yaitu ganteng. Karena yang mereka temui abang-abang dengan muka yang jelek dan standar. Skylar yang lelah mencari membuatnya menjadi haus. Dia pun masuk ke minimarket dan membeli minuman di sana. Saat di minimarket, dia bertemu dengan Raymond dan Raylin yang sedang berbelanja. Sky, lo ngapain di sini? Tanya Raymond. Ah, Mon, lagi beli minum. Jawab Skylar dan langsung melirik ke arah Raylin. Siapa nih? Bisik Skylar menggoda Raymond. Itu adik gue. Adik? Kirain cewek lo. Bukan, dia adik gue. Kebetulan sekarang lagi nganterin dia belanja. Kata Raymond. Oh, saat mereka selesai dari minimarket dan mau menuju ke mobil masing-masing, Skylar menggunakan perihal ngidamnya Silva. Mon, iya Sky. Gue bingung Mon. Bingung kenapa? Silva ngidam pengen makan martabak. Ya udah tinggal beliin aja, kan banyak di sini juga. Kata Raymond. Masalahnya Mon, Silva maunya beli martabak sama penjual yang mukanya itu ganteng. Kata Skylar. Raymond tertawa dan Raylin tersenyum. Di mana coba mau nyari penjual martabak yang mukanya ganteng? Tawa lagi Raymond. Jangan ketawa Mon. Lo aja yang jadi penjualnya. Usul Raymond. Kakak kan ganteng, kakak saja yang jualan. Sahut Raylin. Skylar nampak berpikir mungkin itu ide yang bagus dan semoga Silva menerimanya. Seperti yang diusulkan Raymond, Skylar harus menjadi tukang martabak. Dan dia pun menghampiri si tukang martabak. Woi, lepas baju lo. Pinta Skylar seperti penculik. Kenapa bang? Katanya gugup. Udah lepas aja. Gue pakai baju lo pakai baju gue. Pinta Skylar. Tetapi bang, banyak ngomong lo, ayo. Sky menarik tangan si penjual martabak menuju ke toilet terdekat. Akhirnya Skylar dan si penjual martabak itu bertukar pakaian. Mereka berdua keluar dari toilet secara bersamaan. Skylar mencium aroma baju di penjual yang sedikit asam hingga hidungnya mengkerut. Lu gak pakai parfum apa? Pakai kok. Kok gak enak gini baunya? Mana gue tahu, itu resiko lo bang. BTW, lo ganteng juga pakai baju gue. Puji Sky. Gue emang ganteng bang. Jawabnya pede si penjual yang umurnya sekitar 18 tahunan. Muka kayak karpet gulung aja dibilang ganteng. Gumam Skylar berlalu. Skylar menghampiri istrinya yang berada di dalam mobil. Tok tok tok. Silva menoleh sedikit lalu membuka kaca mobilnya. Ada apa? Tanya Silva tanpa menoleh. Sky tersenyum karena Silva yang mengira itu lelaki lain dan Silva menjaga pandangannya. Skylar memakai topi yang bagian petnya ia condongkan ke depan hingga wajahnya tertutup sebagian dan memakai handuk kecil yang ia letakkan di pundaknya. Neng mau beli martabak? Tanya Sky. Martabak? Silva berbalik tanya. Iya. Silva nampak berpikir lalu ia melirik tangan lelaki itu yang terdapat tato di lengannya yang berarti itu adalah suaminya. Silva pun tersenyum. Gimana Neng? Iya saya mau. Jawabnya membuat Sky tersenyum. Berapa porsi, Neng? 1 porsi. Rasa? Coklat. Keduanya sama-sama tersenyum. Oke, ditunggu ya pesanannya. Sky berlalu.
Lalu Silva pun turun dari mobil dan menghampiri Skylar. Ia duduk di bangku plastik yang ada di sana dan memperhatikan suaminya yang sedang membuat martabak untuknya. "Bang, martabaknya satu ya," pinta pembeli, namun Skylar tak merespon karena itu bukan tugasnya. "Bang, beli martabaknya rasa kacang." Datang lagi pembeli yang lain. Skylar hanya melirik sedikit dan dia fokus lagi ke martabak miliknya. Bentar deh." Seorang wanita memiringkan kepalanya dan melihat wajah Skylar. Seketika mulutnya menganga. "Gila, penjualnya ganteng banget, boy," teriak seorang wanita menyita perhatian pembeli yang lain. Sementara Skylar menarik petnya semakin ke depan dan menunduk. "Lama banget sih nih martabak matengnya," batin Sky kesal. Semakin lama pembeli itu semakin banyak karena ada yang memberikan info bahwa penjualnya ganteng, hingga mereka datang dan membeli martabak. Namun para pembeli itu bukan hanya membeli tapi juga meminta foto kepada Skylar. Itu yang membuat Sky kewalahan dan martabak coklat yang ia buat pun direbut oleh para pembeli. Sky mendengus kesal dan menahan emosinya. "Semuanya lihat nih, ada penjual martabak ganteng banget kayak opa-opa Korea," teriak seorang pembeli membuat Sky semakin panik. Para pembeli itu membuat kegaduhan di sana karena ada yang ingin berfoto, ada juga yang ingin segera dilayani. Tentu saja itu membuat Skylar geram. "Gue dulu, enggak gue dulu. Gak bisa ya, gue yang datang ke sini duluan, berarti gue dulu yang foto." Itulah keributan yang dibuat oleh para pembeli di sana. Sky berusaha menahan emosinya, rasanya kepala Sky mau pecah. "Stop!" bentak Skylar lantang membuat keheningan di sana. "Kalau kalian mau martabak, kalian harus antri. Kalau nggak antri nggak boleh beli di sini," pinta Sky tegas. "Tapi kita boleh sambil minta foto kan?" tanya pembeli. "Boleh." Sky terpaksa daripada mereka melakukan keributan. "Sekarang antri," perintah Sky. Semua para pembeli itu antri hingga antriannya sangat panjang. Sebelum melayani pembeli, Sky membuat martabak dulu untuk istrinya karena takut kehabisan. Skylar melayani pembeli secara bergantian sambil dibantu oleh si penjual martabak hingga antriannya semakin berkurang. Silva tersenyum melihat suaminya yang sibuk melayani pembeli hingga sesekali ia menguap karena mengantuk. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Skylar pun sudah selesai dengan tugasnya dan ia menghampiri Silva. Skylar tersenyum melihat istrinya yang tertidur sambil memeluk tubuhnya yang berada di bangku plastik. "Sayang, bangun." Skylar berjongkok di depan Silva dan berusaha membangunkannya. "Sayang," panggilnya lagi hingga Silva mengerjap. "Udah?" tanya Silva. "Udah." "Sayang, ini martabaknya dimakan ya." Sky membuka kotak yang memperlihatkan martabak coklat. "Kakak yang buat?" "Iya." "Silva makan ya?" "Silakan." Silva pun memakan martabak coklatnya dan Sky terus saja memandangi wajah Silva. "Gimana rasanya? Enak?" tanya Sky. "Masya Allah, ini sangat enak. Bahkan lebih enak dari martabak yang pernah Silva makan," puji Silva dengan suara yang sangat lembut. Skylar pun tersenyum karena dia sudah membuat istrinya senang. Sebelum pulang, Sky menghampiri si penjual martabak hanya sekedar ingin mengucapkan rasa terima kasih. "Makasih ya udah bantu gue. Makasih juga udah ngebolehin gue minjem jualannya." "Iya bang, ada juga gue bang yang berterima kasih sama abang. Karena abang martabak gue banyak yang beli dan habis terjual." "Iya sama-sama, ini buat lo." Sky memberikan uang. "Gak perlu bang, dengan abang udah bantu gue sangat berterima kasih sama abang." "Kalau gitu terima uang ini untuk bayar satu porsi martabak yang tadi." Kini Silva menyodorkan uang 100 ribuan. Baiklah mbak, kembaliannya buat kamu aja," kata Silva. "Makasih ya mbak." "Sama-sama, makasih juga udah mau direpotin." "Iya mbak, sama-sama." Silva dan Skylar saling melempar pandangan. "Ayo kita pulang." Sepanjang perjalanan Silva dan Skylar mengobrol. "Kalau kita jualan martabak, pasti laku keras," ujar Silva. "Kenapa begitu?" "Karena yang jual ganteng kayak kakak." Sky hanya tersenyum. "Kalaupun martabaknya nggak enak, pasti mereka akan tetap memaksa beli," kata Silva. "Kenapa gitu?" "Alasannya tetap sama, karena kakak ganteng." "Tapi kakak nggak mau jadi penjual martabak." "Maunya jadi apa?" "Jadi suami kamu, yang akan selalu jaga kamu." Lanjutnya, mobil melaju dengan kecepatan sedang hingga membelah jalan dan keduanya pun pulang ke rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.